Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat jamaah Quran Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan 4 trik sukses dunia hingga akhirat. Tidak hanya dunia saja, tetapi akhirat. Dan tidak hanya akhirat saja, tetapi dunia juga sukses. Di mana sebetulnya Al-Quran telah memberikan gambaran yang sangat jelas sekali. Ada langkah-langkah yang harus kita ikuti agar kita sukses dunia dan akhirat. Saya terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Dalam surat 133 mengandung satu langkah awal sebelum kita menggapai suatu kehidupan. Bagaimana trik suksesnya? Yang pertama adalah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Jadi kita diminta bersegera atau berlomba-lomba meraih ampunan Allah. Bahasa lain dari meraih ampunan Allah adalah taubat. Kalau kita ambil dari kitab Minhajul Abidin, langkah seorang menjadi hamba Allah, ahli ibadah yang benar-benar akan sukses adalah langkah yang kedua setelah ilmu adalah taubat. Maka taubat ini akan menjadi pembuka atau penyingkap semua kesulitan hidup dan sekaligus akan memberikan bagaimana kemudahan-kemudahan akan datang ketika orang itu bertaubat. Sebagai contoh, Nabi juga menambah sabda yang intinya bahwa ketika kita istighfar saja, man lazimal istighfar, barang siapa senantiasa terus-menerus beristighfar, ja'alallahu, Allah memberikan min hamin farjan wa min zayyikin makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dari kesedihan itu menjadi senang, dari kesempitan hidup menjadi jalan keluar, dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak bisa rasakan. Itu yang pertama. Mengapa sukses itu akan susah didapatkan bagi orang yang belum bertaubat kepada Allah? Itu taubat yang pertama. Langkah yang kedua setelah taubat adalah banyaklah kita bersedekah kepada manusia. Karena sedekah ditaf'il bala, sedekah itu adalah akan bisa memberikan menolak bala. Apalagi sedekah itu manja'a bil hasanati falahu athru amsalihha. Barang siapa berbuat satu kebaikan akan dibalas 10 kali kebaikan semisalnya. Jadi taruhlah kita sedekah 100.000, Allah akan berikan 1 juta. Kita sedekah 1 juta, Allah berikan 10 juta. Dan terus kelipatan. Selama kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka sedekah itu berlaku. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang punya masalah, punya keluarga yang sakit, doronglah untuk sedekah. Jangan nunggu nanti sembuh, tapi sedekahlah dalam rangka berobat. Maka Nabi juga menyarankan, bersedekahlah, obatilah penyakit Anda dengan sedekah. Ini harus dipahami, harus kita lakukan yang kedua. Jadi kunci sukses yang kedua setelah taubat adalah bersedekah, baik dalam keadaan terang-terangan, dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan kita itu sempit. Yang ketiga apa? Adalah sebagaimana firman Allah yang dilanjutkan yang berikutnya adalah selain syara'il dzarra wal qawdi minal ghadha. Jadi dalam keadaan kita sebetulnya bisa memarahi seseorang, tapi kita menahan amarah itu, maka Allah akan menurunkan kepada kebaikan. Menahan amarah pahalanya adalah surga. Rasulullah SAW ketika itu ditanya, ya Rasulullah, dullani alal amal, tunjukkanlah kami satu amal saja yang sedikit saja tapi bisa bermanfaat bagi hamba, berfaedah bagi kami, menjadi kebaikan bagi kami. Rasulullah bersabda, la taghdab, janganlah kalian marah. Maka dalam riwayat lain Rasul mengatakan, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah, bagimu adalah surga.
Itu yang ketiga. Dan yang terakhir yang keempat adalah wal'afina 'anin nas, mudah memaafkan orang lain. Maka ketika kita mudah memaafkan orang lain, maka tidak ada sedikit dongkol di dalam hati kita. Ada satu kisah di mana seorang sahabat itu diklaim, disebutkan oleh Rasul, dia adalah calon penghuni surga. Maka setelah diselidiki sahabat Nabi yang lainnya, salah satu amal terbaiknya karena senantiasa memaafkan orang lain. Tidak ada kata dendam. Hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya praktisi ruqyah sudah sekitar 8 tahun. Keempat-empat ini ada pada seseorang yang sakit, ada seseorang yang bermasalah, maka ketika keempat-empatnya ada masalah itu mudah sekali diselesaikan. Dan biasanya ketika ada orang datang ke tempat saya ingin diruqyah, Ustaz, saya punya masalah A, B, C dan sebagainya. Maka sebetulnya kemudian dia sebetulnya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Hanya satu langkah yang awal, taubat saja. Dia datang ke dukun, melakukan kesyirikan, kemudian keluarganya hancur, ekonominya hancur, macam-macamnya hancur. Maka dia cukup dengan taubat dari kesyirikan itu, Allah akan ganti dengan kebaikan. Ada orang yang datang ke saya minta diruqyah. Saya ruqyah nggak sembuh-sembuh. Ternyata apa? Dia tobatnya belum sempurna. Ditambah yang kedua, jarang dia sedekah dengan sedekah yang terbaik. Nah, ketika ada seseorang itu sedekah yang terbaik, dia tobat, tidak perlu datang untuk diruqyah, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang ketika datang ke saya mengaku disandat oleh seorang. Kemudian saya tanya, saya memberikan satu berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan dirinya. Ternyata jawabnya satu, dia punya dendam kepada orang itu. Maka ketika dendam itu datang, sifat amarah datang, syaitan itu kemudian datang kepada kita. Karena inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah ketika dia itu marah. Maka ada 4 mudahnya setan masuk itu. 1 marah, 1 takut, yang kedua takut, yang ketiga sedih, yang keempat syahwat. Maka ketika empat-empatnya dihilangkan, setan tidak akan bisa masuk dalam tubuh kita, mengganggu kita. Jadi kita harus melakukan 4 hal. Menjadi kunci sukses kita, bahagia dunia, sentosa di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama, taubat dan nasuha. Yang kedua, banyaklah kita bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang ketiga, banyaklah kita menjaga kesabaran dengan tidak mudah marah kepada siapapun. Yang keempat, mudah memaafkan orang lain. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.